Berikutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur periode keempat, tapi lebih spesifiknya kita hanya akan membahas unsur-unsur transisi periode 4. Jadi hanya logam-logam golongan B atau golongan transisi. Nah, di sini ada skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nomor atomnya 21, 22, 23 sampai yang terakhir nomor atom 30. Nah, di sini ada energi ionisasinya, ada data jari-jarinya. Jari-jari kelihatannya makin ke kanan makin kecil. Delta HF-nya, ada titik didihnya makin ke kanan makin kecil juga. Titik lelehnya makin ke kanan makin kecil. Nah, ini konfigurasi ion 2 plusnya, nanti konfigurasi saya ulang sedikit. Konfigurasi kemudian ada yang penting di sini E0-nya. E0-nya itu ada yang negatif dan ada yang positif. Kalau negatif itu artinya dia potensial reduksinya kecil, cenderung mengalami oksidasi. Kalau yang lebih besar berarti potensial reduksinya besar, berarti dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk konfigurasi elektronnya kita ulang dulu nih. Untuk unsur skandium nomor atom 21, konfigurasi elektronnya Ar, 4s2, 3d1 begitu ya. Di sini ada satu elektron tidak berpasangan. Kalau nomor atom 22, unsur titanium, konfigurasi elektronnya berarti Ar, 4s2, 3d2. Nah, di sini elektron tidak berpasangannya nambah 1. Gitu. Kalau nomor atom 23, konfigurasi elektronnya Ar, 4s2, 3d3. Nah, ini kalau lupa ingat lagi aturan coret miring. Aturan yang begini nih, subkulit yang harus diisi duluan yang mana. Tujuan bab ini adalah mengingatkan kita akan ini nih. Karena periode 4 berarti ya pasti penyingkatnya adalah argon. Argon kan mewakili 18 elektron. Pengisian elektronnya kalau ada yang lupa saya ingatkan lagi, urutannya adalah begini: 1s dulu, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Atau kalian boleh melihat video mengenai teori atom mekanika kuantum. Nah, di situ juga bisa ada. Terlihat juga di situ. Nah, kita balik lagi tadi ke vanadium. Di sini ada 3 elektron tidak berpasangan atau single elektron. Nah, kalau untuk nomor atom 24, kromium, konfigurasi elektronnya ini jangan lupa ada penata ulangan. Jadi, tadinya sih 4s2, 3d4 ya, kalau kita urutkan. Nah, tapi kan ada aturan bahwa elektron itu akan lebih stabil kalau setengah penuh dan penuh. Nah, khusus untuk golongan transisi, elektronnya itu bisa berpindah karena subkulit 4s sama 3d ternyata tidak terlalu jauh tingkat energinya, atau mungkin berimpit, ada yang bilang juga gitu. Jadi nanti elektronnya bisa pindah. Kalau pindah kan nanti jadi penuh dan setengah penuh. Nah, yang kayak gitu lebih stabil. Jadi nanti konfigurasi elektronnya jadi begini: 4s 1, 3d 5. Kemudian nomor atom 25, Mn. Nah, ini sambil ngulang lagi ya supaya inget lagi.
Nah, unsur-unsur golongan transisi ini dia punya sifat tertentu. Jadi dia biasanya memang kelimpahan di alamnya banyak. Jadi makanya dia sering digunakan. Sifatnya juga dia logam yang bersifat keras, jadi sering digunakan juga di konstruksi. Kemudian ini biasanya senyawanya berwarna. Jadi kalau senyawa mengandung ion logam transisi biasanya dia warnanya khas. Nah, warnanya itu bisa muncul karena elektron single di subkulit 3D-nya ini kalau dilihat makin lama makin banyak ya single elektronnya. Ya di sini berkurang lagi sih jadi 4. Nah, single elektronnya itu katanya yang menyebabkan dia berwarna. Tapi warnanya juga ditentukan oleh pasangannya. Nanti kan ion logam ini jadi ion plus nih. Nanti dia bersenyawa dengan ion negatif. Nah, ion negatifnya juga nanti menentukan warnanya. Intinya biasanya unsur-unsur golongan transisi ini kalau dalam senyawa dia berwarna. Kecuali skandium tadi ya, karena skandium elektron singlenya itu paling dikit, cuma 1. Sama biasanya yang nggak berwarna itu Zn ya, karena Zn subkulit 3D-nya full. Jadi dia nggak terlalu berwarna. Tapi sekali lagi warna itu dipengaruhi juga dari anionnya ya atau ion negatifnya. Nah, di sini ada penata ulangan lagi. Jadi 4s1 3d10 supaya jadi setengah penuh dan penuh. Ini kan kalau diisi 10 penuh ya. Kalau Zn, nah ini benar-benar full, 4s-nya full, 3d-nya full. Jadi nggak ada elektron yang bisa pindah-pindah. Nah, biasanya karena ini juga dia jadi nggak berwarna. Tapi sekali lagi tergantung anionnya juga. Nanti ada juga anion yang menyebabkan kalau berikatan dengan Zn jadinya berwarna. Nah, unsur-unsur golongan transisi periode keempat ini biasanya selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dia juga ditarik magnet. Nah, ada yang sangat kuat ditarik magnet, itu disebutnya bersifat ferromagnetik. Yang bersifat ferromagnetik atau kuat ditarik magnet adalah unsur Fe, Ni, dan Co. Besi, nikel, dan kobalt. Terus ada yang sedikit ditarik magnet, itu disebutnya paramagnetik. Yang sedikit ditarik magnet itu biasanya Sc, Ti, V, Cr, sama Mn. Nah, ada juga yang tidak ditarik magnet, yang bersifat diamagnetik. Yang bersifat diamagnetik itu Zn dan Cu. Nah, kalau di sini dilihat-lihat, yang diamagnetik itu yang subkulit D-nya udah penuh ya, Zn sama Cu tuh. Oke, kemudian biasanya unsur-unsur golongan ini, unsur-unsur periode 4 ini transisi, dia biloksi bisa beberapa macam. Fe aja contohnya ya, ada Fe yang 2+, ada Fe yang 3+. Mn ada yang 4+, ada yang 3+, ada yang 7+. Jadi biloksi bisa macam-macam. Terus berdaya katalitik atau biasa digunakan sebagai katalisator. Katalis itu zat yang mempercepat reaksi, ingat bab laju reaksi. Nah, kemudian yang spesial di sini dan belum pernah kita pelajari sebelumnya, unsur-unsur transisi ini membentuk ion kompleks. Ion kompleks itu adalah, jadi dia kation atau anion yang berikatan dengan kelompok ion lain, kelompok atom lain melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi ini bukan ion biasa, lebih kompleks dari ion biasa. Ion kompleks ini terdiri dari kation kompleks dan anion kompleks. Kita bahas dulu kation kompleks atau ion positif. Ion kompleks yang bermuatan positif. Nah, suatu ion itu biasanya dia mengandung logam ini ion pusat, atau biasanya lambangnya A nih di sini.
Ini adalah ion pusat. Kemudian ada ligan. Ligan itu apa sih? Ligan itu kelompok atom. Kelompok atom yang terikat ke ion pusat dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, nanti ligannya itu jumlahnya biasanya dinyatakan dengan X di sini. X-nya nanti kita sebut sebagai bilangan koordinasi. Nah, nanti di sini ada muatannya. Muatannya dikasih lambang Y. Jadi sekali lagi A itu tadi melambangkan ion pusat. Ion pusatnya ini biasanya ion logam transisi. L-nya itu adalah ligan. Ligan ini adalah kelompok atom yang terikat ke ion pusat dengan ikatan kovalen koordinasi. X itu adalah jumlah ligan atau kita sebut bilangan koordinasi. Biasanya nilai bilangan koordinasi itu maksimal 2N. Jadi 2 kali muatan ion pusat. N-nya itu muatan ion pusat. Nah, Y-nya di sini adalah muatan ion kompleks. Nah, ion pusat ini biasanya golongan transisi. Nah, kita bahas ligan dulu ya sekarang. Ligan itu tadi dibilangnya adalah kelompok atom yang terikat ke ion pusat dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ligan itu ada ligan yang disebut ligan unidentat. Unidentat itu berarti artinya terikat ke ion pusat melalui satu ikatan kovalen koordinasi. Jadi ligan unidentat nanti membawa sepasang elektron, biasanya suka dilambangkan XX gini, membawa sepasang elektron untuk dimasukkan ke orbital kosong dari ion pusat. Nah, nanti ada juga ligan yang disebut ligan bidentat. Ligan bidentat itu adalah ligan yang nanti dia bawa atau akan memasukkan 2 pasang elektron ke orbital kosong dari ion pusat. Nanti ada juga ligan polidentat. Polidentat berarti pasangan elektron yang akan dipasangkannya lebih dari 2. Bisa 3 atau bisa 4 gitu. Contohnya EDTA ini yang sering terdengar, biasanya ada di senyawa-senyawa yang ada di shampoo dan seterusnya. Ini dipakai untuk anti jamur sih biasanya. Nah, itu contoh kelompok atom yang polidentat. Nah, ligan-ligan yang akan kita banyak gunakan di sini kebanyakan ligan yang unidentat. Jadi kita akan membahas ligan yang unidentat aja. Nah, nama ligan itu biasanya dikasih akhiran O. Jadi contohnya kalau H2O ini namanya jadi aquo. Atau ditulis pakai K juga boleh, spelling Indonesia. Kemudian kalau ligannya itu NH3 namanya ini kan amin ya. Ini disebutnya sini jadi amino. Atau kadang amin aja juga boleh. Nah, nanti kalau ada ligan F- ini disebutnya fluoro. Cl- kloro. Nah, kloro ini penulisan bahasa Indonesianya berawalan K. Tapi kita anggap dia awalannya C ya. Dalam penamaan. Nanti ada tata namanya. Br- itu disebutnya ligan bromo. OH- itu kan hidroksi, di sini jadi hidrokso. Cn ini sianida, di sini jadi siano. Jadi nulisnya boleh siano begini atau siano. Tapi yang jelas dia dianggap berawalan C ya. NO2 itu nitrit, di sini jadi nitrito. Kemudian S2O3 ini ion tiosulfat, di sini namanya jadi tiosulfato. Nah, kita akan mencoba melihat contoh kation kompleks. Misalnya ada kation kompleks begini, Fe, kemudian H2O 4 kali 2+. Nah, ini artinya ion pusatnya adalah Fe, ligannya adalah H2O, bilangan koordinasinya 4, muatan ionnya 2+.
Nah, cara penamaannya bagaimana? Cara penamaannya itu ada formatnya. Jadi kita harus menyebut dulu nama ligan, kemudian ion pusat, dan kita harus menunjukkan muatan ion pusatnya berapa. Nah, air tadi adalah ligan yang tidak bermuatan. Kalau air tidak bermuatan, berarti muatan Fe di sini plus 2, karena muatan total ionnya 2 plus. Nah, nama ion ini jadinya kita sebut dulu ligannya. Ligannya aquo, aquonya ada 4, jadi dikasih awalan tetra. 4 artinya tetra. Jadi tetra aquo, terus kita sebut ion pusatnya. Ion pusatnya boleh disebut ferrum atau boleh juga disebut besi. Besi, kemudian ditunjukkan muatannya 2 plus, jadi besi dalam kurung 2 Romawi. Nah, contoh berikutnya kalau ada kation kompleks begini, Fe, NH3 4 kali, Cl2 plus. Nah, ini ligannya ada 2 nih, 2 macam. Ligan amin sama ligan kloro. Ligan amin tidak bermuatan. Ligan kloro muatannya min 1, kalau ada 2 jadi min 2. Nah, jadi muatan ion pusatnya ketahuan. Muatan Fe-nya berapa nih? Berapa ditambah 0 dikurangi 2 sama dengan plus 1. Jadi muatan Fe-nya di sini 3 plus. Nah, namanya jadi ini di sini ligannya ada 2 nih, ada amin, ada kloro. Kita urutkan sesuai alfabet awalannya. Jadi kita sebut dulu tetraamin atau tetraamino boleh. Tetraamin, kemudian klornya ada 2, dikloro besi atau ferrum 3. Nah, penulisannya memang tidak ada spasi seperti itu. Di ringkasan saya kasih spasi supaya tidak membingungkan aja. Padahal sebenarnya sih nggak perlu pakai spasi. Contoh lagi berikutnya, kalau kita punya kation kompleks Cr, NH3 4 kali, Cl2, muatannya plus 1. Nah, kita hitung dulu nih, muatan ion pusatnya berapa. Muatan ligan amino 0, muatan ligan kloro min 1. Berarti muatan kromiumnya plus 3. Karena plus 3 tambah 0 min 2 sama dengan plus 1. Nah, namanya kita sebut duluan yang awalannya lebih dahulu. Jadi tetraamin, kemudian dikloro. Nah, Cr itu krom atau kromium boleh. Krom 3 gitu. Satu lagi contoh kation kompleks adalah Cr NH3 4 kali misalnya. Muatannya 3 plus. Ion amin ligan amin tidak bermuatan, berarti kromiumnya plus 3. Namanya jadi tetraamin krom 3. Nah, sekarang kita lanjut ke anion kompleks. Anion itu berarti ion negatif. Kalau ion negatif bedanya adalah dia harus diberi akhiran at aja dan harus menggunakan bahasa Latin. Jadi misal kalau kita punya anion kompleks seperti ini. Dia ligannya ada 2 macam tuh. Ligan cyano sama ligan aquo. Ligan aquo tidak bermuatan, ligan cyano min 1. Kalau ada 2, kalau ada 4 jadi min 4. Kalau begitu muatan Cu-nya plus 2. Nah, namanya ini adalah, kita urutkan dulu ya. Aquo kan A lebih duluan ya, jadi di aquo tetracyano. Nah, Cu-nya itu nggak boleh tembaga, tapi harus menggunakan bahasa Latin. Jadi cuprum, cuman cuprumnya dikasih akhiran at, jadi cuprat dalam kurung 2. 2 itu adalah muatan ion pusatnya. Berikutnya kalau ada
anion kompleks seperti ini. Ligannya ada 2 macam di situ. Ada ligan tiocyano atau tiosulfato, sama ada ligan amin. Ligan tiosulfato ini muatannya min 2, kalau ada 2 berarti min 4. Amin tidak bermuatan, nah berarti CO-nya di sini plus 3. Tiosulfato dan amino pasti ditulisnya amino dulu ya. Jadi namanya tetraamin atau amino boleh. Di tiosulfato kobaltnya diberi akhiran at, jadi kobaltat 3 gitu. Contoh lagi berikutnya, kalau ada seperti ini, Ag S2O3, oh sorry ada yang terlewat, harusnya yang ini dulu, Al, oh ini ion pusatnya memang bukan golongan transisi dan bukan periode 4, nggak apa-apa, tetap bisa kita kerjakan. Nah di sini aquo tidak bermuatan, ligan aquo tidak bermuatan, ligan hidrokso itu muatannya min 1, berarti Al-nya plus 3, ya pasti Al plus 3 ya karena dia golongan 3A. Nah hidrokso sama aquo kan duluan aquo ya awalannya, jadi namanya diaquo tetrahidrokso. Nah aluminiumnya diganti jadi aluminat 3. Lanjut, kalau ada FeCN6 muatannya min 4. Ligan siano muatannya min 1, kalau ada 6 berarti min 6, berarti Fe-nya plus 2. Karena muatan total ionnya 4 min. Jadi namanya heksa, 6 itu heksa. Heksasiano, besinya harus dikasih akhiran at, jadi ferat 2. Nah ini baru yang nomor 5. Ag S2O3 2 kali muatannya 3 min. Ionnya tiosulfato muatannya min 2. Berarti Ag-nya plus 1 ya. Karena memang biasanya perak muatannya plus 1 ya. Jadi namanya di tiosulfato, peraknya harus dalam bahasa Latin jadi argentum. Argentumnya dikasih akhiran at jadi argentat. Nah itu tadi anion kompleks. Nah kalau kita punyanya senyawa kompleks, berarti dia gabungan dari kation dan anion. Misalnya yang pertama senyawanya adalah senyawa kalium, heksasiano, ferat 3. Nah ini berarti senyawa karena kita udah punya kationnya kalium dan anionnya anion kompleks. Nah kita tuliskan dulu nih, ferat 3 berarti Fe-nya kan 3+, ligannya ligan sianonya 6. Siano kan muatannya min 1. Nah jadi total muatan ion negatifnya adalah 3 min. Nah kalau K-nya plus 1, ion minnya 3 min, berarti rumus molekul senyawanya menjadi K3 Fe CN6 1 kali gitu. Contoh berikutnya, kalau ada senyawa tetraamin kuprum 3, . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 .
Kuprum nggak pernah 3 ya, ganti aja deh soalnya jadi kuprum 2 nitrat karena nggak ada kuprum 3+. Jadi contoh soal yang di ringkasannya diganti ya. Nah ini berarti yang kompleks adalah kationnya. Kationnya terdiri dari ion pusat Cu, Cu-nya +2, itu soalnya tadi diganti. Tetraamin berarti aminnya ada 4. Amin nggak bermuatan. Jadi total muatan ion plusnya atau kationnya 2+. Nitrat, masih ingat NO3-1. Jadi kalau bersenyawa berarti satu ion kompleks ini harus berpasangan dengan 2 ion nitrat. Karena ion nitrat kan muatannya -1 ya. Nah, jadi nitratnya yang dikali 2. Contoh berikutnya. Ada tembaga 2. Oh, berarti ini kationnya ion biasa nih, nggak kompleks. Tembaga 2. Nah, anionnya yang kompleks. Heksasiano ferat 3. Berarti Cu-nya 2+. Ion negatifnya berarti ion pusat Fe. Ligannya siano, sianonya 6. Muatan siano -1. Berarti ini ion minnya muatannya -3 nih. Nah, jadi kalau bersenyawa Cu-nya harus 3. Ion kompleksnya harus 2. Ingat nggak dulu ada yang dikali silang, Cu-nya dikali muatan ini dikali muatan itu gitu. Jadi nantinya begini. Kemudian ada juga nih contohnya senyawa yang kationnya kompleks, anionnya juga kompleks. Contohnya nih. Tetraamin. Oh, ini nggak usah pakai spasi. Platinat 2. Tetrakloro kuprat. Nah, kita tulis satu-satu dulu aja. Berarti ini tetraamin platinat, ion pusatnya platina, ligannya amin. Amin kan tidak bermuatan, berarti ion plusnya 2+ nih muatannya. Ion negatifnya, ion pusatnya Cu, ligannya Cl, Cl-nya ada 4, muatan Cl -1. Nah, berarti ini 2-, 2+ sama 2- berarti udah cocok satu ion plus ini berpasangan dengan satu ion min ini. Nah, untuk kegunaan-kegunaan silahkan lihat di ringkasan. Besi ini paling banyak kegunaannya. Dia alat rumah tangga, bahan konstruksi, bahan industri, bahan baja. Baja itu kan ada baja mangan, baja silikon, baja durion, baja stainless steel, tergantung ininya, komposisi campurannya. Kegunaan tembaga, kegunaan perunggu, kegunaan kuningan, monel, kromium dan seterusnya itu tinggal dicari atau tinggal dibaca di ringkasan. Nah, unsur penting lainnya ini ada timah, emas, karbon. Yang lain kegunaannya itu semua tinggal di search sendiri aja ya. Cari kegunaannya. Nama unsur atau senyawa dan proses pembuatan, biji logam penting. Nah, itu juga tinggal dicari kegunaannya. Mungkin saya bahas aja sedikit tentang yang ini ya. Proses pembuatan senyawa. Proses Haber-Bosch itu adalah proses, ini di kanan nama prosesnya ya. Ini adalah proses untuk membentuk amonia. Kemudian proses bilik timbal atau proses kontak. Ini adalah proses untuk membentuk asam sulfat. Proses Fras
dan Sisilia. Ini adalah proses untuk mengolah belerang atau sulfur. Terus proses Hall Heroult. Ini adalah proses untuk mengolah aluminium. Proses tanur tinggi atau tanur tiup atau Vernon's Blast, ini adalah proses untuk mengolah besi. Proses Bessemer, ini adalah proses untuk mengolah baja. Baja itu yaitu besi tadi, besi yang dipadukan dengan berbagai senyawa. Kalau Solvay ini adalah untuk membentuk natrium karbonat. Kemudian proses Glauber untuk membentuk magnesium sulfat. Proses Dow ini elektrolisis untuk menghasilkan logam-logam golongan 1A biasanya. Jadi dia biasanya hasilnya bisa logam-logam Na seperti ini. Nanti hasilnya juga ada Cl2-nya karena dia biasanya ini elektrolisis lelehan NaCl, biasanya elektrolisis lelehan garam-garam golongan 1A. Goldsmith ini adalah proses untuk mengolah kromium. Wohler ini adalah proses untuk memperoleh urea atau CONH2 2 kali. Nah, biji logam penting itu udah ada semua di ringkasan, jadi tinggal dilihat saja. Nah, di video selanjutnya nanti akan saya bahas pengayaan mengenai bentuk atau hibridisasi dari ion kompleks. Nah, untuk unsur periode 4 sampai di sini dulu.